Bab 4 ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Setelah beberapa saat, semua orang baru pulih dari keterkejutan, kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah otak orang tidak berguna ini bermasalah? Hanya mengandalkan dirinya juga ingin mengadakan pesta pernikahan? Pernikahan yang sensasional di kota selatan. Bualanmu besar sekali, apa tidak takut akan menampar wajahmu sendiri? Orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli cincin nikah, ternyata berani mengatakan pernikahannya akan lebih megah 100 kali lipat dari kita. Lihatlah, Cindy sudah menikah begitu lama, bahkan tidak ada cincin nikah di tangannya. Nona besar baru bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pengantin wanita, jika menceraikan orang tidak berguna ini. Jika tidak, dia hanya bisa menunggu kehidupan selanjutnya. Oh iya, Kevin Song, tuan muda pertama dari keluarga Song, sudah lama menyukai Cindy. Jika benar-benar ingin menjadi pengantin wanita, kamu lebih baik segera menceraikan orang tidak berguna ini dan menikah lagi dengan tuan muda Song. Wajah Cindy menjadi sangat suram saat mendengar ejekan semua orang. Dia sangat ingin merobek mulut Derek. Apa yang sebenarnya kamu lakukan hari ini? Sudahlah jika kamu meminta orang untuk melakukan pertunjukan tadi, tapi kamu bahkan membual akan mengadakan pesta pernikahan yang sensasional di kota selatan. Apakah kamu merasa lelucon yang kamu buat masih tidak cukup untukku? Aku menyuruhmu sedikit lebih berani, bukan menyuruhmu asal membual. Sekarang kamu membual seperti ini, kamu berbicara tanpa berpikir dulu, lalu nanti bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang? Apakah kamu baru merasa senang jika mempermalukanku? Cindy sudah hampir meledak karena marah. Sedangkan Derek malah berkata sambil menatap matanya dengan penuh kasih, Cindy percayalah padaku. Aku, Derek adalah orang yang selalu mementingkan janji. Aku pasti bisa melakukan semua perkataan yang kukatakan. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu ditindas dan menangis lagi. Cindy langsung tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar Derek berbicara dengan begitu yakin. Terutama tatapan matanya yang begitu tegas, membuatnya seolah-olah tersihir dan tidak meragukannya sama sekali. Baik. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu untuk kali ini. Cindy menjadi linglung karena tatapan Derek, dia pun mempercayainya tanpa sadar. Ini menarik, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kalau tidak, kamu juga jemputlah kakakku dari sini pada tanggal 26 nanti. Kita lihat siapa yang memiliki momentum yang lebih besar. Dengan begini, baru bisa membandingkan pernikahan siapa yang lebih megah, saran Vivi. Tidak masalah. Nanti aku pasti akan menjemput kakakmu dari keluarga Chu dengan sangat megah. Baik, kita sudah sepakat. Jangan sampai tidak datang ya. Vivi mau tidak mau tersenyum saat membayangkan keadaan Cindy dan Derek yang frustasi pada hari pernikahan nanti. Derek, bagaimana kalau kamu tidak bisa melakukannya? Nyonya besar Chu bertanya. Bukankah kalian selalu berharap aku dan Cindy bercerai? Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan menceraikan Cindy dan keluar dari keluarga Chu. Derek berkata. Bagus, bagus sekali. Kamu yang mengatakannya sendiri. Ada begitu banyak orang di sini yang sudah mendengarnya, jangan sampai menyesalinya nanti. Nyonya besar Chu sudah lama ingin Cindy dan Derek bercerai, lalu memintanya untuk menikah lagi dengan tuan muda keluarga Song. Aku tidak akan menyesal, kata Derek. Cindy, sekarang, apakah kamu sungguh bertekad untuk pergi bersama dengan orang tidak berguna ini? Tanya Nyonya besar Chu. Iya. Cindy sekarang sedang marah dan menjawab dengan sangat tegas. Baik, karena kamu sudah membuat keputusan seperti ini, maka mulai besok kamu tidak perlu datang bekerja di perusahaan lagi. Kamu kembalilah bekerja setelah bercerai dengan orang tidak berguna ini, kata Nyonya besar Chu dengan dingin. Keheningan kembali lagi terjadi begitu Nyonya besar Chu mengatakan ini. Tidak ada yang menyangka Nyonya besar Chu akan memecat Cindy. Cindy juga tertegun. Meskipun dirinya tidak ada kontribusi untuk keluarga Chu selama bertahun-tahun,
tapi dia juga sudah bekerja keras. Dia langsung dipecat dari perusahaan hanya karena dia tidak ingin ditindas dan ingin pergi bersama dengan Derek hari ini. Aku harap kelak kamu tidak akan menyesal dengan keputusanmu saat ini. Anggota keluarga Chu, jangan pernah datang memohon bantuan apapun dariku dan Cindy, kata Derek dengan dingin. Keluarga Chu akan memohon pada kalian. Lelucon macam apa ini? Nyonya besar Chu berkata dengan hina. Tadi dia takut Cindy akan menggunakan uang perusahaan untuk mengadakan pernikahan dengan Derek, jadi dia memecatnya dulu untuk memotong caranya mendapatkan uang. Derek, bisakah kamu lebih lucu lagi? Aku rasa kamu sudah salah minum obat hari ini, bukan? Kamu berhentilah bermimpi. Anjinglah yang akan memohon pada kalian, kata Ferry. Benar, cepat sadarlah. Apa yang pantas untuk memohon pada orang seperti kalian? Bahkan anjing saja tidak akan memohon pada kalian. Sudah saatnya kamu minum obat, ucap Vivi. Kedua bersaudara, Vivi dan Ferry adalah orang yang paling senang melihat Cindy dipecat. Karena sekarang Cindy sudah ditendang, maka tidak perlu sungkan lagi padanya. Mereka sudah lama ingin menendang Cindy dari perusahaan dan keluar dari keluarga Chu. Tidak disangka, semuanya akan berjalan dengan begitu lancar. Cindy, ayo kita pergi. Derek tidak memedulikan orang-orang ini lagi. Dia menarik Cindy yang sedang linglung dan berjalan keluar tanpa menolehkan kepalanya. Pergi. Aku paling membenci orang yang tidak punya kemampuan dan suka membual dalam hidupku. Terdengar suara nyonya besar Chu dari belakang. Cindy baru pulih kembali setelah keluar dari halaman besar keluarga Chu. Derek, katakan saja dengan jelas jika kamu ingin bercerai denganku, untuk apa mempermalukanku seperti ini? Cindy berkata dengan marah. Derek langsung tercengang. Kapan aku ingin bercerai denganmu? Jika kamu tidak ingin bercerai denganku, kenapa kamu bertaruh soal ini dengan nenekku? Tanya Cindy. Karena aku sangat yakin bahwa aku tidak akan kalah. Masalahnya sudah seperti ini, kamu masih berpura-pura denganku. Aku masih punya sedikit tabungan yang bisa digunakan untuk mengadakan pesta pernikahanmu, karena aku tidak ingin malu lagi. Tidak perlu, aku punya caraku sendiri. Kamu. Cindy semakin marah saat melihat Derek masih berpura-pura. Dia tidak memiliki sedikit pun harapan lagi padanya, baiklah. Lagi pula, aku sudah sangat memalukan selama 3 tahun ini, juga tidak peduli dipermalukan sekali lagi. Kemudian, dia tersenyum dengan sedih dan berkata, setelah dipermalukan kali ini, juga belum tentu bukan hal yang baik setelah bercerai denganmu. Lagi pula cepat atau lambat juga akan bercerai. Derek bercucuran keringat dan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Bisakah aku meminjamkan ponselmu untuk menelepon dulu? Bukankah kamu sendiri punya ponsel? Kata Cindy dengan sangat tidak puas. Ponselku sudah tidak ada pulsa, kata Derek dengan canggung. Cindy tidak bisa berkata-kata. Seseorang yang bahkan tidak mampu mengisi pulsa, berani membual tanpa mempertimbangkan kemampuan diri sendiri untuk mengadakan pesta pernikahan yang sensasional di kota selatan. Cindy tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan dengan marah memberikan ponselnya pada Derek. Derek mengambil ponselnya, berjalan ke sudut, dan menelpon Leo. Leo sudah ikut Derek berperang selama bertahun-tahun. Dia pernah menjadi jenderal yang cakap dari Derek. Derek, tentu saja ingat nomor ponselnya. Setelah ditakuti oleh Derek di keluarga Chu tadi, Leo berpikir bahwa Derek tidak ingin keluar berperang. Jadi sekarang dia sedang berpikir keras untuk mencari cara, tapi ponselnya tiba-tiba berbunyi. Leo menjawab telepon dengan tidak sabar saat melihat nomor yang tidak dikenal. Halo, siapa? Derek. Terdengar suara Derek di telepon. Leo langsung bersemangat, berdiri sambil tersenyum kecil dan berkata dengan hormat, Jenderal Derek. Silakan berikan instruksi.